Terima kasih banyak. Good afternoon everyone. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan diskusi kedua hari ini. So before we start the sessions, I would like to introduce you to our three speakers today. So for the first speaker, we have Dun Moon as a policy researcher from Gaia Global. And then we will have Ibu Jajah Ibu Siti Hodijah selaku Kepala Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. And our last speaker is here, Pak David from YPBB. So without further ado, I would like to invite Dun to explain about the new report from Gaia about the zero waste to zero emissions. What is it about and why we need to read the report. So Dun, I invite you to start your presentation. Thank you. Selamat siang. Hi everyone. As introduced, my name is Dun Moon and I am with Gaia. I have been with Gaia for about 6 years now, and I do research as part of the global policy and research team. And this report that we put out in October is our latest research on the interlinkages between climate change and zero waste solutions. And I'm really happy to be here. And Bandung was one of our 8 city case studies, so it means a lot to have collaborated with YPBB and other partners in Indonesia over this project. And thank you for having me. So let's go to my slide. Okay, let's go to about Gaia slide. So in case you're not familiar with who we are, the organization Gaia. Yes, it's a global network of grassroots organizations who work for environmental justice in the waste sector. So we work with grassroots groups who fight for solutions like burning waste and who advocate for zero waste solutions like source separation and composting and recycling and SUP, single-use plastic bans, and other waste reduction strategies. Next slide, please. So I want to begin my presentation with a question. How does waste contribute to climate change? And in many greenhouse gas inventories, the estimates say that it's only 3 to 5% of global emissions that are coming from the waste sector. But we say that that's only because they are looking into the final disposal side of things, and that will be just the tip of iceberg when it comes to the full carbon footprint from the waste sector. And the next slide will give you more of an explanation about what we have to look into when it comes to the real carbon footprint of the waste sector. So this 70% figure comes from an annual report, a report that is annually done by Circle Economy, and by their 2022 report, we learned that it's close to 70% of all global greenhouse gas emissions that are coming from the materials that we extract, we produce and consume and throw away. So let me take plastic as an example. So to be able to use plastic, what do you need to do? So plastic is made of fossil fuels, crude oil, coal, and natural gas, right? So you have to extract the materials first,
which means there's a lot of drilling with heavy energy consumption. And then you have to refine it to make plastic. So lots of energy consumed during that process as well. And also after the consumer use, we have to dispose of things as 40% of plastic is used in the packaging area. So by, for example, burning the used plastic packaging in waste facilities, we directly emit the carbon embedded in plastic into the air. So by looking at every stage of the material economy, the full life cycle, you get to understand the true carbon footprint of materials. And this is especially critical in the context of the Global Plastics Treaty that the Indonesian government is part of, because looking into the full life cycle impacts of plastic was a critical demand from the civil society, which was agreed in March this year. So we demand that the parties of the treaty will address the full life cycle, not just the disposal part, not just the marine plastic pollution. Yeah, so this is the full life cycle slide, and let's go into the report. So the next slide has a cover of our report, and we worked with a very talented illustrator. So I'm happy how it turned out with like the positive looking graphics and illustrations. And the next slide also shows you an infographic. Yeah, that one. So basically the report has 3 chapters. How do we reduce climate impacts in the waste sector? And the first section was about climate mitigation, the direct greenhouse gas emissions reduction. And the second chapter was about how we can support cities to adapt to climate change. The cities that are seeing more flooding events and more mosquito breeding sites because of the rising temperature, and the cities who are dealing with the degrading quality of soil. How do we support them by moving toward zero waste solutions? And then chapter number 3 was about co-benefits of zero waste, which include more green jobs, healthier communities, and better food quality because of the better soil quality. And then the infographic on the right side summarizes the gist of the report. The first part is mitigation, the middle is about adaptation, and then the left part, the bottom part, is about co-benefits. And the left side is the business as usual, how we make material and burn them and pollute our air and water and soil. And then the right side is how we can avoid those things by going zero waste. So please check out the report after today's session. So the next slide, I have the key findings from our report, which is that across 7 to 8 cities, we learned that the average greenhouse gas reduction potential was 84% with the zero waste case scenario that we run with using our greenhouse gas calculator. And that was equivalent to taking all cars off the road in the States for 1 year. So this is a significant amount of greenhouse gases that we can reduce and avoid by adopting zero waste strategies. Next one.
So in addition to the three main chapters, we ran calculations for 8 cities, and one of them was Bandung. And we used a calculator developed by this European agency called INEDIT with Mission Zero Waste Academy. And by running the numbers of the waste generation figure, waste composition, and how the waste was treated in each city, we learned that actually the methane emissions that come from landfills were the number one factor in the greenhouse gas emissions in the waste sector. So by avoiding putting food waste and other organic matter in landfills, we can save so much greenhouse gas emissions, along with other, recycling and preventing plastic production and consumption. So I'm gonna show you in the next slide the key finding about the composting strategy. So the methane emission reduction potential in the landfills was about 62% on the average, and that was achievable by separating waste from other types of waste, and also treating it separately through composting or other organic waste treatment methods. And it was relatively really easy to implement because it doesn't take huge facilities or huge technology companies to start that. Yeah, so in some cities, the reduction potential was even higher than 100%, which means that the waste sector becomes a net negative sector. Next slide. And then another key point we made in our report in the mitigation chapter was that so-called waste to energy or other waste recovery methods are not really an effective mitigation strategy. So there's the landfill gas capture that is not reliable and that emits methane emissions in the process. And there's the incineration, waste to energy incineration, that is just a carbon bomb. So when you burn a ton of plastic waste, you'll get more than 1.4 tons of greenhouse gas emissions, mostly CO2, coming from the carbon embedded in plastic. And that's even after taking the energy recovery effect into consideration. So despite its name, it doesn't really convert waste to energy. It's just waste of energy, as our research confirms. And the next slide has a case study from Seoul. That's where I am based in. So I'm very familiar with this issue. So Seoul has 4 big incinerators, and that's the main source of greenhouse gas emissions in the waste sector in Seoul. So in the chart on the right side, you see the red bar. That's the incineration emissions. So in the business as usual scenario, you see that red big bar, and then we can aim to reduce that to zero with our road to zero waste scenario. And by doing that, the calculations showed us that the greenhouse gas emission reduction potential was close to 900%. So 9 times what we are emitting with the incinerators now in Seoul that can be saved. Yeah, so don't follow Seoul's case because it's a climate disaster that is currently happening. And local groups are fighting against more proposals as the city pushes for more incineration. And the next one is Chile.
And I'm gonna just briefly touch on different case studies because of the time constraints. So in Temuco, Chile, we learned that again, it's the key to separate organic waste and keep them out of landfill. And by doing that, Chile, Temuco will be able to achieve 73% greenhouse gas reduction by 2030. And the next one is about Detroit in the US. Yeah, similar findings, but in this case, they could achieve more than 100% when it comes to greenhouse gas emissions reduction potential. So the waste sector of Detroit can go to a net negative sector by 2030 by following the source separation, composting, recycling strategies. And then the next one is Bandung. And I'm just putting the key strategies we included in the Road to Zero Waste strategies, the scenario. But this calculation was very conservative and with modest ambition. So I'm gonna let David dive more deeply into the case study of Bandung because the case study that was included in the original research didn't do justice to the true potential in greenhouse gas reduction. The calculator itself is built for European cities mostly, so we had some issues that underestimate the reduction potential. So yeah, we'll get into the technical side later. And then quickly about the adaptation benefits. So as cities deal with more and heavier flooding events caused by waste blocking the drainage systems in the city, we can prevent that by managing waste better and reducing waste in the first place. And when the water is blocked like that, it serves as a breeding site for mosquitoes and other disease vectors. So there are a lot of studies that look into how the cities can prevent that by better managing waste and reducing waste. So we put that in our adaptation chapter of this report. And the third piece is about improving the soil quality and improving the quality of food that we consume. And also, better soil quality can prevent natural disasters and lower the risk. So that's one point. And among the 8 case studies, we were lucky to work with a community organization in Lviv, Ukraine. So despite the war going on, they are doing amazing work advancing zero waste in their city. And we are just making a point here that by increasing the soil quality, you can deal with the ongoing food security issues amid war. And then the next one is Brazil. And again, this was another case with increasing food security through composting. So I'll just let you check the details in the report instead of going into the details. So next slide summarizes the co-benefits section of our report. So by going zero waste, cities can gain environmental, social, economic, and political benefits. So I mentioned green jobs, for example, and healthier communities, less pollution, and higher level of democracy by building zero waste plans together. And then the next slide is about the job creation potential of different waste management methods.
And you can see that while landfill or incinerators only create 2 jobs per 10,000 tons of waste treated, repair shops can create more than 400 jobs, and also recycling and composting create more jobs compared to the disposal sites. So check out this report if you are interested in looking into the details about the jobs. And when we talk about jobs, I want you to pay attention to the informal sector in addition to the formal sector. So by informal sector, I mean waste pickers who capture the value of waste that are otherwise wasted. So South Africa and Tanzania are 2 examples that show the contribution by waste pickers and how the city and the organized waste picker groups can work together for a zero waste city. So to sum everything up, next slide. Next slide, please. Yes. So we are reaching the end of my presentation. And 3 main points that I want to make today is that organic waste and plastic are big carbon emitters. So we need to address them, and it's easy. So point number 2, zero waste strategies like source separation, composting, and recycling are a fast and cost-effective way to reduce emissions. And number 3 is about the co-benefits. So zero waste can offer other benefits like more green jobs and clean air and healthier soil. So I think that concludes my presentation, and I'm happy to answer any questions because this was very limited briefing of what's in that 100-page report. Yeah, so again, thank you for having me today, and looking forward to learning more about your initiatives and thoughts. Thank you. Thank you, Dun. Kamsahamnida. Okay. We all love Korean here, so we'd love to have you here sometime. Okay, so to sum it up, zero waste to zero emissions is about this. Composting is the key. It's easy, but in implementation, it's not that easy. Very challenging, and the zero system has a potential to reduce the greenhouse gases emissions up to, or in average, 84% if we compare to the business as usual systems. And if we talk about the climate change, we always talk about the mitigations and adaptations. So in the report, it's also mentioned that one of the example of the mitigation is how we build the zero systems like zero cities. Pemilahan di sumber, penanganan sesuai dengan jenisnya gitu. And for the adaptations, it's also mentioned the SUP bans, pelarangan plastik sekali pakai yang kita juga lakukan banyak di Indonesia. Yang juga mungkin perlu dihitung juga ya sebetulnya bagaimana si SUP bans ini bisa berkontribusi juga terhadap pengurangan greenhouse gas. Dan lagi-lagi composting yang memang banyak disebut. Okay, Dun, we will shift to bahasa Indonesia for the next 2 speakers. Narasumber yang kedua adalah, wah ini sahabat saya, ini Ibu Jajah. Sudah hadirkah di Zoom? Hadir. Rahyang, apa kabar? Kabar baik Bu, apa kabar juga Bu? Udah lama gak ketemu ya? Iya. Terakhir ketemu waktu kita bahas ini proklim ya, waktu itu menghubungkan bagaimana ya. Terus ketemu sekarang gemuk saya ya. Sama Bu, efek pandemi, curhat ini kita di sini. Akhir bulan rencana ke Bandung, nanti kita janjian Bu. Iya, ayolah. Siap. Oke, ya, Ibu Siti Hodijah, panggilan sehari-hari buat
sahabat terdekat Bu Jajah biasanya. Beliau sekarang kepala bidang tata lingkungan. Jadi dulu sejarahnya kalau dengan isu plastik, saya dengan Bu Jajah sudah dari 2012 ya Bu ya. Lebih 2010 kalau saya mungkin dari 2012, jadi sudah 10 tahun kita bersama-sama mencoba mendorong bagaimana Bandung juga bisa jadi kota yang memang pionir ya pengurangan plastik, dan memang sebetulnya secara hukum peraturan pertama kali di Indonesia yang munculnya dari Bandung dulu, dan kota-kota lain banyak yang mengikuti sebetulnya. Nah ini Bu Jajah ini nih championnya gitu kalau orang. Wah, enggak juga sih. Championnya, tapi apa ya, Bandung sendiri masih tidak greget juga nih. Itu mah dibahas di belakangan aja Bu nanti. Ya, nah Bu Jajah, karena kita bahas mengenai emisi karbon dan di bidangnya Ibu juga sekarang menangani Proklim, program Kampung Iklim ya sebetulnya. Dan bahas juga mengenai bagaimana dari isu sampah organik mungkin berhubungan juga dengan adaptasi dan juga mitigasi iklim. Nah, saya akan mempersilahkan Ibu Jajah untuk mempresentasikan bagaimana strategi di Kota Bandung dan juga DLH gitu ya dalam pengurangan gas rumah kaca dari sektor persampahan. Mangga Ibu. Ya, terima kasih Ryan dan rekan-rekan semua. Saya salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi, udah sekian lama kita tidak bertemu. Biasanya kita ngebahas tentang plastik ya dulu. Kali ini mungkin saya baru beberapa tahun ini duduk di 1,5 tahun duduk di bidang tata lingkungan, dan PR saya kembali ke pengurangan gas rumah kaca. Ini memang kemarin kita ketika saya duduk memang investasi gas rumah kaca itu sudah dilakukan mulai dari tahun 2016 dilakukan oleh Kota Bandung, tapi kami juga coba susur kemarin untuk pengurangan investasi gas rumah kaca ini secara keseluruhan. Next, Mbak. Jadi dari outline yang kami susun biasa pendahuluan, kemudian ada emisi gas rumah kaca nasional sebagai pembanding. Jadi harapannya dari investasi ini kami juga mengharapkan ada nanti hal-hal yang lebih dikaji lagi lebih dalam, karena memang kontribusi gas rumah kaca ini tidak hanya dalam satu sisi persampahan aja. Betul, untuk investasi bidang tata lingkungan pada tahun ini menggali semua sektor, mulai dari sektor transportasinya, kemudian dampak dari emisi gas rumah kacanya, kemudian tantangan dalam penurunan emisi gas rumah kaca Kota Bandung, kemudian rekap perhitungan gas emisinya, dan pengurangan GRK dari pengolahan limbah padat dan cair Kota Bandung, kemudian rekomendasinya terhadap persampahannya, juga upaya Kota Bandung dalam menekan emisi. The next aja. Ya, kita mulai dengan latar belakang. Memang latar belakangnya memang cukup klasik ya. Kita ada pengesahan United Nations Framework Convention of Climate Change, kemudian itu juga menjadi diturunkan lagi dengan Perpres. Kita ada Perpres 98 yang merupakan pengaturan tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian GRK dalam pembangunan nasional. Dari itu ada kewajiban diperlukannya kajian inventarisasi gas rumah kaca, sehingga kajian ini kita ambil tahun 2022. Adapun maksudnya dari kajian gas rumah kaca ini dimaksudkan untuk melakukan identifikasi semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan gas rumah kaca di Kota Bandung. Tujuannya adalah menghitung besaran tentu saja dari potensi gas rumah kaca di setiap sektor dalam kontribusi terhadap gas rumah kaca di Kota Bandung. Ya, sasarannya kami menyasar terhadap kajian investasi gas rumah kaca mulai dari ketersediaan informasi data emisi gas rumah kaca di Kota Bandung, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Kebijakan-kebijakannya juga nanti akan kita lihat di rekomendasi, memang tidak seluruhnya kita keluarkan. Di sini saya masukkan untuk yang persampahannya saja yang sudah menjadi kebijakan nasional, provinsi, dan kota. Di next. Ya, mungkin nanti tinjauan dari kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca dari target nasional yang sudah ditentukan di tahun 2030. Tentu tadi sudah dikupas dulu sedikit dari pemaparan terawal. Jadi memang kita punya target gas rumah kaca, misalnya target yang tentu saja ini bersumber dari energi, kemudian dari limbah, potensi proses industri dan penggunaan produk, kemudian dari ke pertanian dan kehutanan juga ini kita masukkan, sehingga target-target ini kita akan lihat gas rumah kaca di tahun existingnya 2010
Sehingga nanti di 2030 kita ada target-target penurunan, sehingga apabila kita melakukan upaya-upaya penurunan gas rumah kaca dengan bantuan atau tanpa bantuan maupun dengan business as usual juga ini akan kelihatan. Apabila tanpa bantuan kita akan hanya bisa menurunkan di 29%, tetapi apabila kita ada bantuan sekitar 40%. Ada juga target-target penurunan gas rumah kaca. Memang target di Kota Bandung RPJMD 2018-2023 hanya 1,5%. Itu pun karena memang secara ketentuan kita ada beberapa gas rumah kaca yang kita turunkan, targetnya hanya di N2O. Itu pun sebetulnya kan gas rumah kaca penyebabnya ada beberapa gas rumah kaca mulai dari metan, kemudian CO2 dan dari CFC juga mempengaruhi. Adapun untuk target GRK Jawa Barat, ini targetnya cukup besar. Mereka menargetkan sekitar 9,9% pada tahun 2030 dari proyeksi BAU yang sudah dilakukan. Next, kurang kelihatan juga ya, ini ada infografis dari emisi gas rumah kaca di Indonesia. Ini penyebab kenapa secara nasional kami juga kebetulan dimintakan untuk membuat data emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca yang kami inventarisasi ini sebetulnya dibuat atau dimasukkan ke dalam sistem nasional. Ada sistem informasi nasional seperti juga persampahan, ini kami input dan tentu kami juga bisa melihat secara keseluruhan sehingga kita tahu kontribusinya sekitar Indonesia merupakan negara emisi GRK keempat terbesar di 2015, juga kontribusi tentu saja dari deforestasi, kemudian juga kemarin juga memang dari penurunan akibat COVID juga terlihat ada penurunan. Kemudian kontribusi terbesar GRK nasional juga pada sektor kehutanan. Dan memang ada penurunan dari penggunaan lahan gambut. Ya, next. Ya, mungkin ini ada GRK Jawa Barat dan GRK Kota Bandung. Kita bisa melihat memang ada kecenderungan penurunan di tahun 2020. Hal ini juga emisi GRK juga mengalami kecenderungan penurunan, ada COVID, itu sama. Kemudian kontribusi di Jawa Barat terbesar dari untuk emisi gas rumah kaca dari sektor energi, pertanian, dan kehutanan. Karena memang kalau di provinsi lahan cukup luas. Nah, untuk Kota Bandung sendiri, di tahun 2021 memang 2020 juga mengalami penurunan. Ini kita hitung sampai drop dia dari 1.900 gigagram ekuivalen CO2 itu turun sampai 718,79. Itu juga cukup jelas ya, hampir lebih dari setengahnya turun. Hari ini juga karena adanya PSBB tadi, pembatasan untuk aktivitas sosial, sehingga penurunan dari gas rumah kaca di Kota Bandung ini cukup jelas dan signifikan terlihat. Ini hasil evaluasi kami dari data yang kami lihat secara series. Memang data yang awal di 2012, 2016 kami masih melakukan juga, dan ada beberapa data yang memang secara nasional sudah diinput, terutama dari sektor-sektor transportasi. Dan memang dari kontribusi terbesar emisi di Kota Bandung adalah dari sektor transportasi. Next. Ini mungkin dampak dari emisi gas rumah kaca Kota Bandung bisa dilihat, karena Kota Bandung juga tidak memiliki lahan pertanian yang cukup luas, tetapi perubahan lahan dari Kota Bandung cukup cepat sehingga mempengaruhi kepada suhu sendiri di Kota Bandung. Jadi ini similar dengan luas perubahan lahannya. Luas perubahan lahan bisa dilihat dari dari tahun 97 sampai dengan 2017 itu dapat dilihat secara signifikan di mana kondisi di Kota Bandung yang mulanya memang banyak sekali warna-warna biru di suhu yang sangat rendah 16 derajat Celcius. Kemudian di tahun 2017 terjadi peningkatan hampir mendekati 40-an derajat, itu mungkin 39 atau 31. Itu menjadi hal yang sangat signifikan terlihat dari dampak gas rumah kaca ini. Next. Mungkin ini tantangan dalam GRK Kota Bandung. Kami juga ada beberapa sektor yang tadi kami kaji. Ada sektor energi, kemudian ini adanya konflik antara peningkatan dukungan energi baru terbarukan memang sangat sulit untuk menerapkannya. Misalnya seperti halnya sekarang kita mengganti dengan solar cell, itu mungkin kesulitannya adalah di pembiayaannya atau substitusi penggantiannya. Kemudian untuk pemanfaatan energi listrik dan gas juga masih terintegrasi, artinya dalam satu kesatuan, dalam satu pengelolaan. Kalaupun misalnya energi listrik ini akan dicoba disubstitusi, tetap aja kita juga harus memperhatikan sumber dari
energi listrik tersebut. Kalau misalnya sumbernya dari bahan fosil juga, untuk pembangkitnya tetap aja ini tidak akan bisa menurunkan gas rumah kaca yang sudah kita hitung. Kemudian sektor transportasi, nah ini mungkin pengalihan dari ini juga similar dengan penyediaan energi listriknya. Apabila kita menggunakan energi listrik untuk kendaraan juga, tentu saja sumber listriknya juga harus diperhatikan, karena tetap saja kalau kita masih menggunakan dari bahan fosil untuk bahan listrik dan untuk kendaraannya, itu sama-sama saja seperti beralih saja. Hanya mungkin harapannya agak sedikit berkurang, itu juga perlu kajian lebih mendalam nanti. Apakah apabila kita sudah menggunakan kendaraan listrik atau bahan bahan bakar yang non fosil, tetapi untuk penyediaan listriknya kita siapkan dengan bahan yang non fosil pun, itu mungkin akan terlihat signifikan untuk penurunan gas rumah kacanya. Kemudian untuk sektor limbah, ini sektor limbah menjadi hal yang titik berat di Kota Bandung, karena memang limbah ini adalah tingginya produksi sampah nasional dan kemungkinan akan terus meningkat di masa depan. Kemudian tingginya biaya teknologi pengolahan sampah. Ini juga bukan hanya biaya teknologi, kita tahu sendiri untuk Kota Bandung saat ini Sari Mukti sudah tidak memungkinkan, di mana juga lahan TPA sudah sangat terbatas, tapi kita juga menunggu dari proses di Lekuk Nangka. Tentu saja itu memerlukan sarana transportasi yang lebih kuat lagi untuk pengangkatan ke lokasi pengangkutan ke lokasi TPA Lekuk Nangka. Ini juga perlu ada pemikiran dan perlu ada kajian lebih mendalam seperti apa sebetulnya harus kita lakukan. Akhirnya kelihatannya konsep zero waste yang sudah dibangun sekarang oleh IPBB mungkin ini hal alternatif yang bisa kita kaji lebih dalam. Kemudian sektor kehutanan, untuk Kota Bandung lebih ke alih fungsi, karena Kota Bandung tidak punya lahan hutannya, tetapi harus lebih mengusahakan justru ke lahan RTH yang perlu kita tingkatkan untuk mengurangi GRK terutama CO2 dengan proses-proses penghijauan sehingga mengurangi CO2 yang sudah ada di Kota Bandung. Kemudian sektor pertanian, masih tingginya penggunaan area, kelihatannya untuk sektor pertanian di Kota Bandung juga tidak terlalu signifikan, karena Bandung tidak masuk ke sektor pertanian tapi lebih banyak ke sektor jasa. Next. Kemudian ini rekap perhitungan emisi Kota Bandung. Kota Bandung juga memang melakukan perekapan emisi saat ini. Kita ada beberapa yang kita hitung, mulai dari pengadaan dan penggunaan energi. Ini kami data mulai dari penggunaan pasok energi di Pertamina yang kita pakai untuk distribusi di Kota Bandung, kami perhitungkan sehingga kita dapat di jumlah emisi di 2020 sama 2021 sangat terlihat signifikan. Hampir 1/3-nya di 2021 penggunaan energi cukup berkurang. Hari ini tadi sudah disampaikan, sudah diulas karena adanya COVID pandemi COVID, sehingga nilainya cukup jelas terlihat. Jadi di sini ada penurunan sangat signifikan. Tadi sudah dilihat di 788,79 untuk CO2 ekuivalennya sampai dengan kemudian, tapi di 2001 kemudian meningkat lagi, malah lebih tinggi dari sebelumnya sampai ke 1681. Artinya memang emisi CO2 juga merupakan gas yang dihasilkan terbanyak dengan jumlah 1465,43 gram CO2 ekuivalen. Jadi artinya memang kontribusi yang terbesar di Kota Bandung, karena memang Bandung kota jasa, kontribusi terbesar adalah presentasinya sekitar 89,83% adalah dari sektor transportasi. Tapi bisa kita lihat lagi, next. Bisa kita lihat lagi untuk sektor lainnya juga, kita juga untuk sektor persampahan juga cukup kontribusi, persampahan dan limbah juga kontribusi cukup besar di sini. Jadi di tahun ini tak bisa dilihat penurunan dan penyebarannya dari gas rumah kaca di Kota Bandung ini cukup terlihat. Itu ada warna merah, ada beberapa titik yang sudah merah, di mana emisi gas rumah kaca yang dihasilkan antara 600 sampai 900, dan masih ada titik-titik hijau. Titik-titik hijau hanya 34 sampai 0 emisi gas rumah kaca itu di daerah utara. Ini bisa dimaklumi karena di daerah utara memang masih terdapat lokasi-lokasi RTH lah yang bisa masih bawa baik secara alamiah atau memang lokasinya masih banyak lahan RTH yang bisa mengurangi CO2 di udara. Jadi di tahun 2020 terjadi penurunan total, tadi sudah saya sampaikan, sehingga akan ada pembatasan sosial berskala besar dan COVID, dan tahun 2021 jadi peningkatan kembali. Ini bisa dapat dilihat secara jelas, signifikan sekali, tapi apakah kita dengan cara untuk mengurangi gas rumah kaca, kita harus semua diam di rumah? Mungkin ini juga menjadi hal yang harus kita pikirkan. Ini rekomendasi kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca di Kota Bandung.
Tadi sudah kita ulas, ada sektor transportasi, kemudian konstruksi energi, kemudian ada industri, ada RPH dan penggunaan lahan, pertanian dan peternakan, juga adanya limbah padat dan cair. Tujuannya tentu adalah dari sektor-sektor isu dan permasalahan terkait emisi gas rumah kaca ini, tentu saja kita ingin menurunkan secara keseluruhan hal-hal yang menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca di Kota Bandung. Jadi nanti ada beberapa hal yang akan kita lakukan, menurunkan emisi GHK yang bersumber dari kendaraan bermotor. Ini tentu saja kita akan terlibat dengan beberapa sektor lain. Kita harus berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan atau bagaimana kita meningkatkan upaya menggunakan kendaraan massal, pembangunan TOD dan lain sebagainya, sehingga mengurangi aktivitas masyarakat untuk menggunakan kendaraan secara pribadi. Kemudian menurunkan penggunaan listrik yang berpengaruh pada penurunan penggunaan bahan bakar untuk produksi listrik. Tentu saja ini juga kita ada program bagaimana menghemat listrik pada program-program tertentu. Green building menjadi hal yang penting di sini untuk mengurangi penggunaan listrik. Kemudian mengurangi emisi yang bersumber dari penggunaan bahan bakar. Ini tadi juga sudah disampaikan, mengurangi emisi GHK dari limbah padat, mengurangi emisi limbah padat dalam bilik sampah, mengurangi emisi GHK dari kegiatan industri. Industri juga kita melakukan kajian dari sektor industri. Kita mengambil beberapa sampel industri Kota Bandung dan kemudian kita kaji berapa sebetulnya kontribusi penggunaan fosil di tiap industri tersebut, terutama yang menggunakan batu bara dalam proses untuk boiler maupun hal lainnya untuk pemanasan lainnya, sehingga kita akan tahu kontribusi berapa sih gas rumah kaca yang ditemukan dari industri ini. Memang Kota Bandung industri sudah cukup kurang, tidak terlalu besar, kontribusi tetap tertinggi di transportasi. Mengurangi GHK dari sumber limbah padat dan limbah cair domestik. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga, limbah padat, limbah cair domestik ini menjadi kontribusi terutama di gas metannya. Mengurangi emisi yang dihasilkan dari limbah peternakan dan juga sama untuk gas metannya. Mengurangi emisi yang bersumber dari penggunaan pupuk organik pada pertanian dan meningkatkan potensi serapan emisi GHK di Kota Bandung, mendorong adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Next. Ini mungkin kurang kelihatan ya presentasinya. Jadi untuk pengadaan dan penggunaan energi sebesar ada penggunaan semua dari hasil penurunan GHK sektor persampahan Kota Bandung dapat dilihat ternyata untuk pengolahan limbah sebesar 9,07%. Artinya dari 9,07% ini pengolahan limbah ini terdiri dari limbah padat, sampah dan limbah cair. Artinya memang dari 9,7% ini kami juga melakukan kajian biomasa, ternyata kontribusi terbesar untuk sampah dan limbah cair ini sangat signifikan juga. Kalau memang kita akan turunkan, karena kita menurunkan 1% aja effortnya cukup tinggi. Kalau kita bisa melakukan pengolahan untuk limbah cair dan sampah ini, kita akan turun sekitar 9,07%. Potensi dari hal tersebut, nah kita juga ada potensi biomasa Kota Bandung, itu dapat dilihat. Di potensi biomasa Kota Bandung sendiri kita melihat bahwa untuk yang biomasa dan limbah cair kelihatannya memang kontribusi terbesar adalah dari limbah cair domestik dan limbah cair industri yang kita juga inventarisir. Kemudian yang domestik dengan limbah cair, sampah domestik dengan limbah cair ini kelihatannya lebih signifikan untuk kontribusi metannya adalah di limbah cair. Memang limbah sampah juga cukup besar. Ini bisa dilihat di peta sebarannya. Seperti ini, memang tidak jauh beda karena peta ini mengikuti peta sebaran penduduk Kota Bandung. Ini akan dihitung kontribusi persampahannya dan dihitung kontribusi terhadap limbah cairnya yang kita hitung sesuai dengan sebaran Kota Bandung. Ini bisa dilihat jumlahnya seperti itu. Next. Nah, mungkin ini rekomendasi kebijakan pengurangan emisi GHK. Ini kita melihat dari kebijakan yang dilakukan dari provinsi, kemudian juga dari rekomendasi berdasarkan peraturan gubernur juga. Ini kami lakukan, ada tujuannya, kemudian ada sasaran, ada strategi, kemudian rekomendasi, program dan instansi penyelenggaranya yang tentu saja tidak hanya dilakukan oleh DLH aja. Kebetulan DLH Kota Bandung membawahi beberapa bidang tata lingkungan, membawahi beberapa program-program yang bisa dilaksanakan oleh bidang-bidang lainnya, dan tentu saja adalah bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan Kota Bandung, terutama untuk meningkatkan program-program pemerintah Kota Bandung dalam menuju tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini tentu ada beberapa peningkatan jumlah TPS 3R, kemudian kita juga ada pengembangan PLTSA yang sampai sekarang juga masih belum punya progres yang jelas.
Kita hanya program-program saja, tapi tidak sampai ke implementasi. Kemudian optimasi 3R existing dan fasilitasi pengolahan sampah lainnya di Kota Bandung, mengoptimalkan kegiatan Kang Pisman. Kemudian penerapan kebijakan pengelolaan barang sekali pakai pada sektor perdagangan dan jasa, peningkatan pelaksanaan pengawasan larangan pembakaran sampah di Kota Bandung, dan peningkatan jumlah pengguna tangki septik dan IPA komunal di Kota Bandung. Ini tentu saja tujuannya adalah untuk menurunkan limbah padat dan cair yang kita rekomendasikan dalam upaya penurunan gas rumah kaca di Kota Bandung. Next. Ini untuk program Kampung Iklim. Kebetulan program ini adalah program nasional. Sejalan dengan program kegiatan inventarisasi gas rumah kaca ini, kebetulan program Kampung Iklim ini menjadi tupoksi bidang tata lingkungan juga, yaitu tujuannya adalah menurunkan gas rumah kaca tadi, mendorong adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, kemudian penegakan gerakan nasional Kampung Iklim. Kota Bandung saat ini memiliki 17 kampung iklim yang tersebar dalam tingkat RW di Kota Bandung. Kampung Iklim adalah program nasional yang tentu saja harus diusung dan dimiliki oleh Kota Bandung. Kampung ini apabila diterapkan akan mendukung terhadap keseluruhan program dari Zero Waste, karena di dalam Kampung Iklim ini dimulai dengan adanya effort selama 2 tahun, sehingga bisa disebut Kampung Iklim apabila selama 2 tahun adalah ada upaya-upaya adaptasi dan mitigasi. Adapun upaya-upaya adaptasi yang sudah dilakukan di Kampung Iklim, tentu saja ini dimulai dari program-program yang sudah ada di sebelumnya di daerah Kota Bandung, misalnya kawasan bebas sampah, kemudian juga ada buruan sae yang merupakan salah satu upaya ketahanan pangan untuk adaptasi mitigasi perubahan iklimnya. Ketahanan pangan ini merupakan program yang dilakukan untuk bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, kemudian begitu juga dengan KBS, jadi sehingga dari sampah yang sudah dikurangi di sumber dimanfaatkan menjadi kompos tersebut dimanfaatkan menjadi pupuk yang tentu saja menjadi pendukung dalam ketahanan pangan tersebut. Ini akan semakin kuat. Program ini Kota Bandung sekarang kita coba inventarisasi kampung iklim yang berminat dari 151 kecamatan. Kemarin kita inventarisasi melalui surat edaran wali kota. Ada sekitar 106 yang memang bersedia menjadi 106 RW yang akan bersedia menjadi kampung iklim, dan itu juga kami lakukan sosialisasi terus-menerus sehingga kesadaran untuk melakukan adaptasi mitigasi ini akan menjadi salah satu pendorong dari terbentuknya kawasan bebas sampah, dan tentu saja muatan utamanya nanti adalah dari pengurangan sampah di sumber. Hal ini juga menjadi hal upaya mitigasi yang bisa dilakukan di tingkat RW, sehingga RW-RW tersebut mampu melakukan pengelolaan sampah maupun pengendalian terhadap terjadinya banjir dan genangan yang tentu saja disesuaikan dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Next. Ya, mungkin ini upaya Kota Bandung dalam menekan emisi. Kita juga sebenarnya kita tahu bersama lahan terbuka hijau merupakan salah satu upaya konvensional untuk menyerap CO2. Kemudian adanya TPS 3R yang tentu saja akan mengurangi sampah di sumber, yang akan mengurangi beberapa hal terkait emisi gas rumah kaca. Peningkatan juga transportasi atau pengangkutan juga menjadi kontribusi besar terhadap gas rumah kaca. Kemudian kampanye Kang Pisman, Kota Bandung saat ini juga kebetulan sudah punya sekolah Kang Pisman. Ke depan kita juga ingin ada sekolah untuk yang lainnya untuk pengembangan semacam kayak tempat pusat pendidikan Rekaman Hayati nantinya, kemudian tempat pusat dan pendidikan untuk peningkatan kapasitas untuk kampung iklim nanti ke depannya, yang tentu saja akan berkontribusi besar terhadap pengurangan sampah di sumber. Next. Mungkin ini ada TMB, Metro Bandung, kemudian pelebaran trotoar yang tujuannya untuk mengurangi kemacetan, kawasan emisi, jalur sepeda. Next. Kemudian yang terakhir adalah terakhir. Nah, ini peningkatan jumlah kampung iklim di Kota Bandung. Jadi kalau kita totalkan kemarin 106 yang akan berminat menjadi lokasi proklim ditambah 17, Bandung kelihatannya mulai memiliki sekitar 123 ya kampung iklim yang tentu saja nantinya akan menjadi kontribusi besar terhadap pengurangan sampah di sumber, kemudian ketahanan pangan, dan upaya-upaya lain dari efek gas rumah kaca emisi gas rumah kaca di Kota Bandung yang bisa diturunkan melalui upaya kampung iklim, sehingga adaptasi dan mitigasi bisa dilakukan di tiap RW,
mulai dari pengurangan sampah, kemudian mulai dari dilalui dengan melalui kawasan bebas sampah, melakukan penghijauan, penggunaan energi baru terbarukan, kemudian adaptasinya kita juga peningkatan ketahanan pangan, kendalian banjir dengan sumber resapan, biopori, dan pengendalian penyakit menular dengan tidak dirujuk tadi STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, yang ini bisa dikolaborasikan dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Jadi program untuk penentuan KBS ini kami coba melalui 3 kriteria. Pertama KBS, karena programnya harus 2 tahun jalan. Kemudian bulan saya dan STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, itu menjadi hal yang utama yang harus setiap RW lakukan, sehingga bisa kami naikkan menjadi berpredikat kampung iklim. Kampung iklim menjadi beberapa predikat yang tentu saja sangat tergantung kepada effort atau upaya-upaya dari mitigasi adaptasi yang dilakukan oleh setiap RW. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena memang saat ini juga saya baru beberapa tahun memegang bidang ini. Mudah-mudahan bidang ini menjadi upaya juga membantu terhadap pengurangan sampah di sumber terkait dari program-program untuk mengurangi gas rumah kaca di Kota Bandung. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Jeja. Jangan dulu pergi karena sesi tanya jawab akan dilakukan setelah Pak David. Habis ini kita Pak David akan presentasi. Don't go anywhere. The Q&A sessions will be soon. I'll be after David presentation. So ya tadi Bu Jaja juga sempat bilang, jadi memang program Kampung Iklim atau upaya Kota Bandung itu tidak hanya sampah, tapi juga sampah memang jadi salah satu indikator gitu ya. Meskipun tadi di energi cukupnya paling banyak 90%, tapi meskipun sampah kecil tetap aja gitu, sampah juga punya peranan penting ya Bu ya untuk dikerjakan. Dan berhubung tadi Kang Tisman juga disebut kurangi plastik juga jangan sampai dilupakan. Sebagai orang Bandung kita harus memperjuangkan. Benar Pak David? Ya. Ya, tidak. Ini ketawa penuh arti gitu kita ya Bu ya. Ya, tanpa berlama-lama saya langsung ke Pak David untuk menceritakan apa yang dilakukan YPBB di Bandung dan apakah memang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Jajah tadi dan isi dari laporan yang memang dikontribusikan oleh YPBB seperti apa. Silakan Pak David. Ya, terima kasih. Seperti biasa, setiap sesi diakhiri oleh saya dari kemarin sampai sekarang. Oke, slide-nya dari sana ya. Kalau profil mungkin sudah kemarin, sepertinya langsung aja. Kalau biasanya yang memperkenalkan profil itu moderator. Masa saya memperkenalkan diri sendiri? Eksekutif direkturnya aja. Saya sudah alumni dari YPBB soalnya. Eksekutif direktur. Oke. Gimana? Ya, aku nge-zoom. Oke. Ya, ya mungkin sedikit menjelaskan tentang YPBB. Kemarin sebenarnya sudah disentuh, tapi di dalam sesi ini mungkin karena direkam. Kami adalah organisasi yang bergerak. Kami adalah organisasi yang bergerak di dunia sustainability. Kami sebetulnya misi besarnya adalah menyelamatkan masa depan ekologis ya, anak cucu kita. Jadi kita mendedikasikan hidup kita secara profesional untuk masa depan anak cucu kita. Dalam hal ini masa depan ekologis, di mana kita sedang berada pada situasi menuju kepada ecological collapse. Kalau kita gagal dan mengurangi emisi karbon secara signifikan ya, yang teman-teman bisa baca bahwa kita sebetulnya limitnya tahun 2030 kalau kita mau mengurangi kemungkinan seminimal mungkin naik di atas 2 derajat. Oke. Dan salah satu program utama kami adalah kampanye Zero Waste, di mana kami sudah mulai pada tahun 2005. Kita punya kegiatan Zero Waste Lifestyle, dan salah satu yang tadi dibilang Bu Jajah, kawasan bebas sampah adalah kegiatan Zero Waste Cities kita yang pertama di Kota Bandung yang disebut KBS tadi ya, gitu ya, kawasan bebas sampah gitu.
Dan selanjutnya sampai sekarang kita masih fokus di kampanye Zero Waste. Dan kita sekarang sedang mau melangkah memperkuat kampanye Zero Waste dengan memasukkan dimensi iklim yang akan kita bahas hari ini. Mungkin seperti itu, yang lain bisa dibaca di slide-nya, mungkin disebar nanti ya teman-teman. Kita langsung ke slide-nya. Ya, jadi saya akan mencoba menjelaskan tentang isu iklim dari yang sebetulnya berangkat dari kajian yang tadi sudah dijelaskan oleh Dun yang berjudul Zero Waste to Zero Emission, di mana Bandung adalah salah satu studi kasusnya. Dan yang saya presentasikan sebetulnya ada beberapa pengembangan lebih lanjut tentang kajian ini dengan melakukan sejumlah penyesuaian agar sesuai dengan situasi yang lebih real. Dan salah satu yang nanti kita akan lihat bagaimana pengelolaan sampah, walaupun sekali lagi dengan yang seperti yang dikatakan oleh Dun, kita masih menggunakan sebuah katakanlah cara perhitungan yang moderat, belum memperhitungkan semua pertemuan terbaru ya, bagaimana ekonomi material kita menghasilkan emisi karbon. Itu sudah kita bisa lihat sepertinya pengelolaan sampah ini undervalued gitu ya, di perhitungannya sangat rendah dari yang sebenarnya kontribusinya pada pengurangan emisi karbon. Ya. Nanti saya akan mulai dengan menjelaskan statistik Kota Bandung seperti apa, kemudian lalu di dalam kajian ini kita membandingkan sejumlah skenario yang lalu kita akan lihat beberapa aspek ya dari kajian itu yang kita highlight terkait dengan bagaimana peran sampah organik dan juga bagaimana peran insinerator, karena Kota Bandung sekarang sedang berhadapan dengan skenario insinerator yang akan dibangun ya, Legok Nangka, kemudian sama seperti Bali sedang menghadapi serangan RDF. Dan terakhir rekomendasi. Makasih. Kita lanjut lagi ke slide berikut. Jadi ini sedikit saja untuk yang belum tahu Kota Bandung, bahwa dalam model yang kita kembangkan, dalam perhitungan yang kita kembangkan, mohon maaf ini saya ada menyentuh sedikit teknis, tapi juga diupayakan nanti kita lihat yang strategisnya. Tapi karena ini adalah sebuah studi kasus ya, pada dasarnya kita membuat model di mana kita menggunakan sejumlah asumsi dengan memproyeksikan model ini akan kita bandingkan bagaimana kinerjanya dari sisi pengurangan emisi karbon di tahun 2030 dengan asumsi penduduk Kota Bandung 2,5 juta jiwa, dan pada tahun 2030 kita perkirakan akan mencapai 1,6 1,6 1.600 ton per hari gitu ya. Kemudian kita perlu ingat seperti bagaimana semua daerah dan kota di Indonesia dan negara berkembang lain sebagian besar isinya sampah organik. Walaupun kita kota sehingga sampah organiknya agak lebih sedikit ya daripada tempat-tempat yang lebih rural, lebih pedesaan. Kemudian laju pertumbuhan penduduk 0,48. Selanjutnya, nah sedikit juga perspektif sejarah ini di slide berikutnya. Pengelolaan sampah Kota Bandung diwarnai oleh peristiwa yang menjadi momen nasional juga ya, pengelola sampah di Indonesia, yaitu longsornya TPA Leuwi Gajah, yang lalu bagi kami di Kota Bandung menjadi titik awal, kalau di nasional menjadi titik awal dari undang-undang pengelolaan sampah dan berbagai perubahan kebijakan pengelolaan sampah di sektor nasional. Kalau di lokal Kota Bandung ini adalah menjadi titik awal dari bagaimana mulai masuknya insinerator sebagai sarana untuk secara instan mengatasi masalah Kota Bandung, yaitu yang terkenal kasusnya PLTSA Gede Bage yang membuat para aktivitas pengelolaan sampah di Kota Bandung mengalami represi, termasuk teman-teman kita di Walhi Jawa Barat. Kemudian
sebagai solusi karena PLTSA Gede Bage ini ternyata akhirnya maju mundur, tidak semudah yang dikira Pak Wali Kota yang ada pada waktu itu. Akhirnya disepakati untuk ada TPA baru, TPA Sarimukti, yang sekarang diperkirakan sudah menuju penuh, maksimal tahun 2024. Tapi sebetulnya pada dasarnya sekarang sudah penuh ya gitu. Jadi kondisinya dipaksa-paksakan lah gitu ya. Kemudian mulai tahun 2018 muncul program Kang Pisman yang sebetulnya diawali dengan seperti dikatakan Bu Jajah tadi, tahun 2014 kita mengembangkan program namanya kawasan bebas sampah ya. Kemudian Zero Waste Cities masuk dan Pak Wali Kota almarhum Mang Odet mengadopsinya dengan program Kang Pisman. Paralel dengan itu jatuh bangun juga mulai tahun 2016 pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong adanya insinerator di Legok Nangka yang prosesnya maju mundur terus diundur dan sekarang sedang diupayakan sepertinya oleh Provinsi Jawa Barat untuk menuju ke tahap pembangunan. Mereka sudah menyelesaikan tahap lelang dan diperkirakan tahun 2026 akan beroperasi. Nah, dengan latar belakang sejarah itu di presentasi ini kita memotret bahwa di slide selanjutnya langsung aja nanti di skip ya, langsung maju aja bahwa Metro Bandung ini berada pada persimpangan menuju kepada dua skenario, yaitu apakah kita menuju kepada zero waste atau menuju kepada teknologi atau sistem yang berbasis pembakaran. Nah, dalam kajian ini kita membandingkan 3 skenario. Pertama yang disebut business as usual, di mana kita akan mencoba melihat memotret pengelolaan sampah dari sisi bagaimana bahwa tahun 2030 tidak ada perubahan kebijakan, semua dikirim ke TPA tercampur. Kemudian yang kedua insinerator, di mana pada tahun 2030 pada dasarnya tidak ada perubahan kebijakan karena dan yang berubah hanya pada sampah yang dikirim ke TPA akan masuk ke insinerator, dan yang tidak masuk ke TPA sebagian besar akan masuk ke proses RDF sebagaimana sekarang menjadi dorongan dari pemerintah pusat. Dan kami perkirakan dengan kedua pendekatan ini zero waste akan ditinggalkan ya, karena dianggap tidak praktis dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah yang menuju ke zero waste, di mana pendekatannya adalah pemilahan, pengurangan sampah semaksimal mungkin. Dan salah satu yang penting adalah tahun 2030 kita perkirakan 10 sampai kita estimasikan ya, tahun 2030 90 sampai 95% sampah organik tidak dikirim lagi ke TPA, di mana secara teknis ini sangat bisa. Halangannya hanya kemauan politik di semua level pemerintahan ya, kota maupun pusat. Nah, di slide berikutnya ini hanya bahan untuk teman-teman wartawan untuk mendapatkan referensi tentang asumsi-asumsi yang digunakan, tapi pada dasarnya cerita besarnya ada di slide sebelumnya ya. Jadi kita langsung aja ke slide berikutnya, dan ini juga referensi di slide berikutnya bahwa kita membuat sejumlah perhitungan di mana ini adalah angka-angka bagaimana proyeksi emisi karbon dari setiap kegiatan pengelolaan sampah. Kalau positif berarti menghasilkan emisi karbon, kalau negatif berarti dia mengurangi emisi karbon. Artinya nanti jumlah totalnya yang positif dikurangi yang negatif gitu lah. Kalau dijumlah ya gitu. Nah, di slide berikutnya kita ini adalah hasilnya, di mana dari perhitungan model yang kami gunakan bisa kita lihat di sini bahwa dibandingkan dengan kalau semua sampah dikirimkan secara tercampur seperti sekarang ya ke TPA gitu,
maka dibandingkan dengan zero waste, pendekatan zero waste itu bisa emisi karbonnya itu bisa mencapai di bawah sedikit di atas 10% gitu ya, sedikit di atas 10%. Dan ini menurut perhitungan kami dari Kota Bandung saja sebetulnya angka pengurangan ini setara dengan hampir 2% dari NDC dari sektor limbah gitu ya, dari sektor limbah. Ini salah satu indikasi bahwa kemungkinan terjadi under value atau under kalkulasi yang terlalu rendah ya tentang kontribusi pengelolaan sampah terhadap emisi karbon saat ini. Ya, artinya harus ada update untuk perhitungan skala nasional, baik dari sisi dampak kalau tidak ada perubahan, dan bagaimana dampaknya kalau ada perubahan yang signifikan dari kebijakan pengelolaan sampah menuju zero waste. Dengan catatan bahwa model ini adalah model yang moderat, kita belum memasukkan misalnya kalkulasi plastik dari hulu ke hilir ya, itu belum masuk ke dalam model ini secara mendalam karena masih dalam proses kajian-kajian saat ini ya, jadi belum mainstream. Ini model yang cukup mainstream lah gitu. Nah, dari mana pengurangan itu terjadi? Kita akan menyorot dua aspek ya. Yang pertama adalah dari sisi pengurangan sampah organik ke TPA gitu. Seandainya, jadi rekomendasi yang kami berikan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kota gitu ya. Langkah pertama yang paling mudah adalah mencegah sampah organik masuk ke TPA gitu ya. Dengan cara itu kalau grafik di depan ini memperlihatkan di TPA saja gitu ya terjadi pengurangan emisi karbon berapa besar dari sisi emisi gas metannya, itu terjadi berkurang 85% gitu ya. Kalau kita menghambat sampah organik masuk ke TPA melalui dua instrumen, yaitu instrumen instrumen pengolahan dan daur ulang sampah organik dan juga yang kita sebut pembatasan timbulan sampah organik ya gitu ya. Nanti sedikit saya ilustrasikan secara cepat aja. Ini saya pikir bisa di skip ya. Ini sedikit ilustrasi bagaimana dari landfill menghasilkan emisi karbon gitu ya yang dihitung di dalam model ini. Kita skip aja ke slide berikut. Ini juga ilustrasi bagaimana dari composting terjadi pengurangan emisi karbon gitu ya. Composting masih menghasilkan emisi karbon tentunya gitu ya, karena dia menghasilkan CO2 tapi jauh lebih kecil gitu. Ini ada di presentasinya DUN kalau nggak salah ya tadi ya gitu. Nah ini juga bisa jadi referensi di mana sumber pengurangannya itu dari karena dia sampah organik tidak dikirim ke landfill, bagaimana pengurangan nitrogen oksida gitu ya karena kondisi tanah yang lebih baik, dan karena terjadi carbon sequestration ya, karbon diserap ke tanah gitu oleh tanah yang bagus. Nah ini pendekatan di slide berikutnya adalah terus. Nah ini, jadi ini sebetulnya ilustrasi pendekatan pengurangan food waste yang sudah kami coba integrasikan ke dalam usulan-usulan kebijakan ya, mulai dari Perda maupun Perwal. Kelihatannya Kota Bandung akan memasukkan beberapa aspek ini ke perwalnya, semoga ya gitu. Nanti bisa dilihat bahwa sampahnya dikurangi, kalau yang ada dikasih ke yang bisa dikonsumsi dikasih ke orang, kalau yang tidak dikonsumsi orang dikonsumsi oleh hewan, kalau tidak bisa dipakai untuk industri dan lain sebagainya. Lanjut, sekarang kita lihat insinerator. Kita lihat skenario dengan insinerator dengan dibandingkan dengan zero waste itu 4 kali lipat. Jadi insinerator ini di slide berikutnya. Nah di slide berikutnya pendekatan zero waste ini
bisa seperempatnya emisi karbonnya dibandingkan dengan insinerator gitu. Nah di slide berikutnya kita lihat bagaimana sebetulnya dinamikanya ya, walaupun pengennya sih bikin dalam bentuk animasi tapi sulit ya. Memang kalau kita lihat sebelah kanan zero waste itu masih menghasilkan emisi karbon dari TPA karena kita tidak menskenariokan 100% sampah organik bisa kita hindari pada tahun 2020 dan juga masih ada emisi dari tekstil, dari karet dan sebagainya yang masuk ke TPA karena tidak bisa didaur ulang. Di TPA walaupun di insinerator walaupun yang masuk ke TPA hanya abu sehingga kita lihat bahwa emisi karbon dari landfill itu jauh lebih sedikit, tetapi kalau kita lihat bahwa terjadi sumber emisi baru yaitu insineratornya sendiri, sehingga ini sebetulnya hanya memindahkan gitu ya, insinerator itu hanya memindahkan sumber emisi gitu. Nah ini yang perlu kita perhatikan benar gitu ya di dalam apa yang biasa orang promosikan, oh insinerator mengurangi emisi karbon, iya, tapi bagaimana dengan insineratornya sendiri gitu ya, dari landfillnya memang berkurang gitu. Nah ini ada sedikit ilustrasi catatan untuk situasi lokal di Kota Bandung. Pertama di slide selanjutnya kita bisa lihat selain dari isu emisi karbon, kita lihat bahwa seperti yang dikatakan Yobe dari presentasi tadi pagi bahwa ada beban yang sangat besar dari pengelolaan sampah berbasis insinerator dari sisi pendanaan gitu ya. Walaupun sudah disubsidi lewat VGF dan lain sebagainya, kita bisa lihat di sini ini adalah angka persentase antara tipping fee yang sebelah kanan, total biaya untuk tipping fee yang dibutuhkan dari sampah yang dikirim dengan anggaran pengelolaan sampah saat ini. Kita bisa lihat Kota Bandung 43% dari anggaran saat ini akan habis untuk, dan yang ekstrim misalnya Kabupaten Bandung untuk bayar tipping fee TPA itu 1,5 kalinya. Jadi tipping fee TPA itu anggarannya 1,5 kali dibandingkan dengan anggaran yang ada sekarang gitu ya. Jadi akibatnya Kota Bandung sudah kabupaten kota sudah kekurangan dana terkait dengan hal yang kita bahas kemarin, lalu ditambah dengan kondisi di mana anggaran akan terserap habis untuk bayar tipping fee ini gitu. Dan yang berikutnya ini di slide berikutnya adalah gambaran timeline. Slide berikutnya ini adalah gambaran timeline untuk pembangunan TPS Legok Nangka kalau semua sesuai skenario ya, tidak ada delay gitu. Kita bisa lihat ada kondisi di mana pada tahun 2023 pada saat TPA Sarimukti sudah penuh dan harus ditutup, itu pembangunan pembangunan insinerator baru dimulai. Dan pada umumnya pembangunan insinerator itu minimal 2 tahun. Pembangunannya saja ya, konstruksi minimal 2 tahun gitu. Artinya apa? Kalau dia diestimasi beroperasi tahun 2026, akan ada masa 2 tahun di mana Metro Bandung tidak punya TPA. Kita bisa kembali ke kondisi tahun 2025. Tahun 2025 terjadi karena longsor Lewi Gajah. Tahun sekarang terjadi karena pemaksaan proyek insinerator. Di mana dengan proyek insinerator ini anggaran yang seharusnya bisa diterapkan untuk pemilahan, untuk pengolahan habis untuk membayar TPA, membayar landfill insinerator ya, membayar tipping fee insinerator gitu. Nah, yang terakhir adalah sedikit gambaran kalau kita mau lebih progresif lagi, bagaimana caranya di slide berikut. Banyak cara mudah untuk lebih progresif dan pendekatan utamanya adalah kurangi produksi dan konsumsi plastik. Di slide berikutnya kita bisa lihat bahwa ini yang kita bahas kemarin, bahwa jangka panjang yang tadi kita bahas jangka pendek, jangka panjang kita bisa mengurangi berbagai
inisiatif pengurangan, pelarangan sekali pakai dan reuse dan repair ya. Dan ini kalau kita lihat tantangannya adalah di slide berikutnya, industri menargetkan untuk menaikkan 4 kali lipat target produksi plastik. Artinya mereka strateginya adalah membanjiri kita dengan plastik sehingga kita terpaksa menggunakan plastik. Jadi dia mau istilahnya membangun supply dengan membangun demand dengan supply gitu. Itu kalau orang yang punya duit ya caranya. Masalahnya sekarang profil sekarang sebagian besar plastik itu masih insinerasi dan landfill gitu ya. Nah, ini slide berikutnya gambaran bagaimana diperkirakan tahun 2050 dengan kondisi tadi akan naik 3 kali lipat justru emisi karbon hanya dari produksi plastik, bukan dari pembakaran. Dengan demikian di slide berikutnya kita bisa lihat ada potensi yang sangat besar pengurangan emisi karbon yang belum kita lihat di penghitungan yang saat ini ya, di model yang kita gunakan dari daur ulang itu juga masih undercounted yang kita nanti harus perbaiki ke depan karena memang datanya belum ada, kajiannya belum ada, baru ini juga kajian-kajian baru yang ada. Dan lagi kita bisa lihat di situ pengurangan sampah, pembatasan batasan timbulan itu dampaknya juga lebih besar lagi dari daur ulang gitu. Jadi itu dari saya dan di sini waktunya habis ya. Udah habis dari tadi, sorry. Jadi ini di belakang ada rekomendasi di ketiga langkah tadi, phasing out pelarangan sampah organik ke TPA, pelarangan segera produk kemasan plastik sekali pakai, dan percepat kewajiban produsen untuk sistem refill dan repair. Dan slide terakhirnya sebetulnya saya pikir nggak usah dibahas deh ya, karena teman-teman wartawan sudah ikut sesi yang kemarin, di mana untuk membuat semua yang tadi di slide sebelumnya bisa berjalan, mau tidak mau pemerintah harus melakukan transformasi kelembagaan, pendanaan, pengelolaan sampah. Nggak akan mungkin pelarangan kantong plastik. Bu Jajah frustasi lah pasti ya melakukan pelarangan kantong plastik. Tenaga pengawasnya nggak ada. Bagaimana gitu? Mengawasi dokumen lingkungan aja itu udah nggak ada. Nggak bisa kebaca semua oleh teman-teman DLH. Tingkatkan dulu kapasitas DLH, pengelolaan sampah menjadi layanan wajib, kemudian dengan layanan wajib, menjadi layanan dasar sehingga akan ada anggarannya, gitu ya. Dan juga selain memperbaiki kebijakan pengembangan pendanaan, hentikan dari sekarang proyek teknologi thermal karena ini adalah jebakan bagi pemerintah daerah dan sebetulnya pemerintah pusat juga, ya. Yang akan terkunci pada sistem yang berbiaya tinggi dan emisi karbonnya juga tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih.